misalnya nih si Randy adalah keturunan Raja Siliwangi misalnya ya, misalnya tapi karena tingkah lakunya yang memang melanggar norma kerajaan Siliwangi atau kerajaan di Jawa Barat sana tuh, maka si Randy ini dikeluarkan dari terah keturunan itu atau dia keluar secara sendirinya gitu. Jadi asabiah ini tuh asabiah yang ikatannya agak jauh lebih menurun dibandingkan si asabiah yang kekerabatan. Coba deh kita bayangin skalanya adalah asabiah kekerabatan nih, skalanya 5. Kan paling kuat ya, paling kuat tuh 5. Kalau dia asabiah yang persekutuan, maka dia turun jadi scale-nya adalah 4 gitu. Kemudian ada yang 3, itu asabiah kesetiaan. Ini tuh hampir sama dengan yang persekutuan, tapi ada bedanya di sini karena kondisi-kondisi sosial tertentu. Misalnya ya tadi misalnya si Randy menikah dengan suku lain atau apa kayak gitu. Nah itu nanti dia sudah masuk pada asabiah kesetiaan. Kemudian jadi kemudian asabiah, suara saya kedengeran ya? Dengar. Asabiah yang keempat itu ada asabiah penggabungan. Yang ini terjadi karena larinya seseorang. Ini tuh drama banget ya kalimat-kalimatnya. Saya baca di bukunya juga drama banget. Nggak kelihatan ya, sorry. Ini tuh asabiah yang terjadi karena larinya seseorang atau keluarnya seseorang dari kaum atau dari sukunya ke suku lain. Jadi misalnya kalau saya lari ke suku Jawa, terus lari ke Kalimantan ya, atau ke suku Dayak, suku Bugis, itu asabiah. Otomatis di situ kan saya solidaritas saya dengan suku saya itu kan mulai berkurang ya. Bisa dipahami? Terus ini yang paling rentan di asabiah yang kelima, yaitu asabiah perbudakan. Nah kalau asabiah perbudakan ini dia nih ya terbentuk karena memang kumpulan dari budak-budak. Pekerja ya, saya pekerja yang ternyata terpilihlah presiden dari seorang yang anti gender, anti kesetaraan gender. Nah, dan orang-orang di Korea Selatan dengan kita lihat hingar-bingar budayanya yang begitu luar biasa, itu ternyata di sana masih tidak setara. Kesetaraan gender di sana ternyata masih sangat rendah. Diskriminasi gender juga iya, diskriminasi gender dan kaum minoritas seperti LGBT misalnya itu juga masih sangat luar biasa. Ternyata di modern negara Korea pun masih kolot dengan hal seperti itu. Nah, di sini yang mau saya katakan adalah bahwa presiden ini terpilih karena apa coba? Karena ada kebijakan yang itu tadi, satu, tidak setara gender, yang akibatnya nanti adalah ada yang namanya Kementerian Urusan Rumah Tangga dan Perempuan apa ya, kalau di sini tuh namanya Kementerian Perempuan dan Anak, kalau nggak salah Perlindungan Perempuan dan Anak itu akan dihilangkan dari yang namanya kementerian itu tadi. Padahal kalau misalnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual misalnya, itu tinggi juga kan di Korea angka pelecehan seksualnya. Itu yang orange. Gini. itu juga ya pelecehannya kan angkanya tinggi. Jadi ketika itu dihilangkan, maka ya kita nggak tahu nanti itu gimana nasib para perempuan dan anak-anak serta kaum minoritas LGBT di Korea itu kayak apa. Artinya bahwa ini solidaritas yang menurut saya itu melawan sebuah tatanan yang menurut saya secara
manusia ya, rasa kemanusiaan itu kok rasa-rasanya jadi kayak keji banget gitu. Masa ada kementerian yang membela hak-hak perempuan dan kaum minoritas mau dihilangkan gitu. Itu sifat yang destruktif. Kemudian solidaritas sosial ini juga bisa bersifat konstruktif, atau yang di situ saya katakan bahwa solidaritas sosial ini bisa digunakan untuk mengontrol dan mengawasi sekaligus mendorong pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kalau ini contohnya apa coba? Yang konstruktif. Gampang lah. Konstruktif. Ya wes, demonstrasi, tapi itu sifatnya kan crown ya. Cuma kumpulan yang temporary, yang kalian tahu crown kan? Di sosiologi ada loh, kelompok sosial yang terbentuk karena sifatnya sementara dan karena cuma spontanitas aja gitu, habis itu hilang sudah gitu. Tapi punya tujuan tertentu. Ya, demonstrasi. Demonstrasi ini juga bisa dibilang bahwa satu kelompok sosial ini memiliki ikatan sosial yang kuat sehingga di situ mampu untuk mengontrol dan untuk mensupport pemerintah dalam menjalankan program atau kebijakannya. Selain demonstrasi, mungkin juga bisa di situ adanya komunitas-komunitas kelompok tertentu, misalnya kelompok tani Indonesia gitu, atau misalnya IDI, Ikatan Dokter Indonesia di situ. Kebijakan-kebijakan pemerintah kan juga kadang harus berkolaborasi atau harus berkomunikasi lagi dengan kelompok-kelompok pendukung pemerintah juga. Next slide, Mbak. Nah, kemudian apa sih yang bisa dilihat dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, bicara tentang masyarakat, bicara tentang yang namanya aksabiyah atau solidaritas sosial, berarti di situ kita bicara juga tentang masyarakat. Dan yang bisa ditangkap adalah Koldun ini membedakan masyarakat itu jadi dua, ada yang nomaden dan modern itu tadi. Di situ dikatakan dari berbagai penjelasan Ibnu Khaldun tentang masyarakat, istilah nomaden dan menetap ini menjadi dua konsep yang selalu muncul karena untuk membedakan masyarakat itu tadi, nomaden dan menetap. Kemudian konsep yang pertama identik dengan keterbelakangan. Konsep pertama tuh yang nomaden. Itu identik dengan yang namanya keterbelakangan, primitif, dan ini identiknya dengan itu tadi, masyarakat desa, kemudian masyarakat prasejarah, kayak gitu. Kemudian yang kedua, konsep yang kedua yang menetap itu adalah mereka yang berada pada perkotaan. Artinya bahwa di perkotaan ini peradaban sudah maju. Kemudian pola perilaku dan pola pikirnya sudah tidak primitif lagi, tidak terbelakang lagi kayak gitu. Dan dua model konsep ini kemudian oleh Khaldun itu disebut dengan yang tadi saya bilang adalah badawah dan hadaroh. Next, Mbak. Nah, untuk kejelasannya, pembedanya antara badawah dan hadaroh itu ada di situ. Kalau di badawah tadi, kalau kita mau sandingkan dengan yang namanya Emil Durkheim, solidaritas mekanik, itu ada di badawah ini, yaitu konsep masyarakat dengan aksabiyah atau solidaritas sosial yang kuat. Kemudian pola pikirnya cenderung primitif atau sederhana gitu saya bilangnya sederhana gitu, enggak yang neko-neko gitu. Kemudian kalau secara geografis berarti dia lebih pada pedesaan atau desa. Kemudian cara hidupnya karena polanya itu tadi primitif, otomatis mencari
sumber makanan. Kalau waktu dulu manusia purba itu kan berpindah-pindah, jadi nomaden juga. Kalau di konsepnya siapa tadi saya bilang, Ibnu Khaldun, karena yang di capture, dipotret itu adalah masyarakat Badui Arab ya, bukan Badui Jawa Barat, Badui Arab, karena mereka kebanyakan adalah peternak unta yang mereka berjalan kemana-mana gitu, nernakin untanya nggak cuma di satu tempat, tapi berpindah-pindah juga ke tempat lain, makanya di situ disebutnya juga nomaden. Kemudian solidaritasnya kuat. Solidaritas kuat ini bisa dilihat dari mana? Dilihat dari ketika si peternak unta, penggembala unta itu mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain, itu tuh meskipun mereka nggak kenal juga mereka diterima dengan baik, dan ya solidaritasnya di situ bekerja, artinya solidaritas kuat. Dan misalnya untanya sakit, mati atau apa, itu pasti dibantuin gitu. Kayak koboi. Kalau di masyarakat, kalau koboi sih dari negara mana ya? US? Texas? Oh, Texas, California, fried chicken. Kok kalian telat sih ketawanya? Ya, di sini fried chickennya pasti juga iya, kalau Badawah ini kalau mungkin juga kalau di masyarakat Cowboy di California sana juga bisa diterapkan. Kalau tadi kan di Arab Society, masyarakat Arab atau Badui itu disebutnya dengan Badawah. Kalau di sana disebutnya nggak tahu, saya belum tahu. Nah itu yang saya tadi bilang bahwa istilah ini dikembangkan karena adanya pengamatan terhadap masyarakat Badui Arab, bukan Badui dalam Jawa Barat. Kemudian setelah Badawah, kebalikannya Badawah nih adalah Hadaroh. Iya benar, Hadaroh. Kalau Hadaroh ini sudah mulai kompleks. Tadi yang dibilang bahwa Hadaroh ini adalah perwujudan dari masyarakat kota. Solidaritas sosialnya yang mulai berkurang, yang mulai nggak kuat lagi, yang mulai renggang, yang mulai tercipta hanya karena adanya kepentingan tertentu. Solidaritas ini disebutkan bahwa terjadi karena adanya kepentingan dan sifatnya ya temporary, sementara aja. Next Mbak. Nah, sampai di ini dulu deh, di Asabiyah dulu mungkin ada teman-teman yang belum mudeng atau ini sebelum saya masuk pada penjelasan tentang sosiologi Islamnya Syariati, Ali Syariati. Ada yang pernah dengar? Oh baru sekarang ini kalian dengar, sorry. Mungkin itu dulu. Moderator silahkan. Baik teman-teman yang berbahagia, di sini mungkin dari pemaparan Ibu mengenai Ibnu Khaldun dan pemikirannya, apakah ada yang ingin dipertanyakan ataupun kurang paham, istilahnya butuh diperjelas lagi? Dipersilahkan. Di sini mungkin dibuka 2 pertanyaan dulu pada sesi pertama. Monggo disilahkan teman-teman. Jika mau bertanya silahkan mengangkat tangan ya, tangan kanan aja, jangan yang kiri. Kalau kiri kenapa emang? Kan sama-sama tangan baik. Nggak ada tangan. Sama aja sebenarnya kiri kamu. Monggo teman-teman dipersilahkan, mumpung tanya itu mumpung gratis.
Gak ada yang nanya nih? Ada nggak? Masa kalau untuk nanya aja saya harus ini? Enggak akan ya. Kalau enggak, saya lanjutin lagi nih. Mbak, yang di sana nanya nggak? Kalian nggak sumuk toh dempet-dempetan kayak gitu? Meskipun ini mendung tapi sumuk. Tahu bahasa sumuk kan ya? Sumuk. Sumuk, iya. Ya wes lah, kalau nggak ada yang nanya, saya lanjutin aja pada sosiologi Islamnya si Ali Syahriati. Jadi sebenarnya selain Ibnu Khaldun nih ya yang bicara tentang sosiologi Islam, ternyata juga ada tokoh lain yang namanya Ali Syahriati ini. Dia ini punya buku sosiologi Islam. Kalau kalian mau baca bukunya, silahkan download sendiri ya, dicari sendiri. Mahasiswa harus kreatif dan aktif. Tapi agresifnya iya boleh sih, tapi jangan begitu agresif banget ya. Saya masuk ke mana punya saya. Nah, nih di buku sosiologi sosiologi Islamnya Ali Syahriati. Sebelum ke sosiologinya Syahriati, saya mau bilang dulu nih bahwa sosiologi Islam ini tuh merupakan salah satu disiplin ilmu ya, yang dia membekukan kajiannya itu pada ranah kelompok masyarakat Islam itu sendiri. Kenapa sih harus masyarakat Islam kayak gitu? Karena masyarakat Islam ini kan ya kita tahu kita terlahir dari keluarga Muslim, ada yang terlahir dari keluarga beda agama di sini. It's okay, nggak apa-apa. Sebuah keanekaragaman kok. Ada nggak? Nggak ada? Oke. Kenapa Islam? Karena memang di Islam sendiri itu kita sebuah masyarakat yang punya sistem nilai tersendiri yang berbeda dengan agama lain tentunya. Kita punya keyakinan sendiri yang berbeda juga dengan agama lain, punya historis sendiri, sejarah yang beda dengan agama lain, tapi tidak menutup kemungkinan ada irisan dari sejarah agama lain dalam sejarah Islam itu sendiri. Kemudian kita juga punya moralitas nilai tersendiri di dalam Islam. Dan sosiologi Islam ini berupaya untuk memotret kelompok masyarakat Islam yang memiliki sistem budaya kemasyarakatan yang tadi saya bilang terbentuk dari adanya sistem nilai sendiri, kemudian punya keyakinan sendiri, historis sendiri, dan moralitasnya sendiri gitu. Dan tugas dari sosiologi Islam adalah menyingkap nih, maksudnya mengcapture juga pola relasi keberagaman antara Islam dan Islam sendiri maupun Islam dengan non-Islam. Kan kita hidup kan tidak cuma sendirian tok kan, cuma Muslim Islam itu sendiri, tapi kita berdampingan dengan agama lain, dengan keyakinan lain,
dengan bangsa lain juga. Baik, saya kembali pada Ali Syahriati ini sendiri. Setelah kita tahu apa sih sosiologi Islam itu, maka saya akan masuk ke Ali Syahriati. Jadi Ali Syahriati ini bukunya tentang sosiologi Islam. Di dalam bukunya ini ada 4 yang harus digarisbawahi atau bisa disimpulkan ya dari bukunya Ali Syahriati itu sendiri. Yang pertama itu ada Islam sebagai ilmu, kemudian Islam sebagai pandangan dunia atau worldview. Kemudian juga Islam sebagai ideologi atau ideologi. Kemudian Islam juga sebagai turunan dari ideologi ini sendiri. Kemudian yang pertama, kita bahas Islam sebagai ilmu. Karena mendudukkan Islam ini sebagai ilmu, maka untuk bisa mempelajari ilmu dan membahas ilmu itu sendiri, maka dibutuhkan sebuah pendekatan atau approach dan metodologi serta metodologi. Dan oleh Ali Syahriati, pendekatan ini harus bisa memahami 4 sub ya. Kalau di sini saya tuliskan, kita harus memahami dulu pendekatan Tuhannya Islam itu siapa, Tuhan Islamnya itu apa sih bedanya dengan Tuhan yang lain atau Tuhan dari agama lain gitu. Kemudian konsep ketuhanan bagi Islam itu sendiri yang seperti apa gitu. Dan juga konsep ini harus beda juga dengan konsep ketuhanan atau Tuhan dari agama lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nabi. Kita harus bisa membedakan nabi-nabi Islamnya kita tuh beda nggak dengan nabi-nabinya agama lain. Kalau nggak ada bedanya, kalau nggak ada fakta sosiologis yang perlu dibahas di situ, berarti sosiologi Islam tidak bisa bicara banyak tentang bagaimana nabi ini nanti bisa jadi manusia ideal. Kalau di Ali Syahriati nanti bilangnya gitu, manusia ideal yang nantinya akan menjadi khilafah atau menjadi tuntunan bagi kita untuk melakukan segala sesuatunya. Salah satunya nanti juga ketika kita melakukan berpolitik, artinya kayak berpolitik, berdagang, dan melakukan kegiatan itu tuh ada sosok manusia ideal kalau kata Ali Syahriati. Itu kedua nabi. Yang ketiga ada kitab suci. Kitab suci ini nanti pembedanya dengan kitab suci lain tuh apa? Kitab suci dengan punyanya ya lain atau keyakinan lain gitu. Saya kalau saya ngomong takut salah, takut ini sensitif soalnya. Kemudian yang keempat, Islam dipandang sebagai ilmu. Ini tuh kita lihat dari tokoh-tokohnya. Artinya tokoh-tokoh Islam kayak misalnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, kayak gitu-gitu. Apa sih yang membedakan mereka dengan tokoh-tokoh agama lain atau tokoh lain yang misalnya juga membahas tentang agama, atau tokoh lain yang ateis misalnya, itu juga ada gitu. Jadi sosiologi Islam atau Islam sebagai ilmu menurut Ali Syahriati itu harus dipahami dari 4 ini dulu. Itu untuk pendekatannya ya. Pendekatannya berarti satu tadi ngelihat konsep ketuhanannya gimana. Kedua adalah konsep nabi atau kenabian. Yang ketiga ada dari kitab sucinya. Yang keempat adalah tokoh atau ketokohan agama gitu. Kemudian kalau tadi sudah bicara
tentang pendekatan, kalau ilmu ada pendekatan dan metodologisnya, sekarang juga bicara tentang metodologinya. Kalau metodologi ini tentu sesuatu yang bisa dipelajari ya, sesuatu yang bisa kita gali sumbernya gitu. Yang pertama di situ ada Quran, ada Al-Quran, yang mana kita tidak usah meragukan keabsahannya, keasliannya, isinya gitu. Karena Tuhan sendiri sudah menjanjikan bahwa Al-Quran ini tidak bisa didistorsi atau diubah-abih maknanya, kecuali ya mereka yang memang sengaja untuk mensalah tafsirkan isi dari Quran itu sendiri. Itu yang pertama Quran, yang kedua adalah sejarah Islam. Jadi bagaimana Islam itu diamalkan dan bagaimana Islam itu nanti bisa menjadi tuntunan atau jalan bagi masyarakat untuk bisa terus berkembang dan untuk terus bisa hidup. Itu secara pendekatan dan secara metodologis Islam sebagai ilmu. Kemudian yang kedua nih, menurut Ali Syahriati, Islam ini sebagai pandangan dunia. Kalau kita ngomongin Islam sebagai pandangan dunia, maka kita harus melihat Islam secara global, secara mendunia, secara globally view ya, atau world view tadi. Bahwa dikatakan bahwa Islam ini kan tidak mengelompokkan atau memilah-milah kamu ada bagian yang paling baik atau kamu misalnya ada di golongan sufi, kamu ada di golongan A, B, C gitu. Islam nggak kayak gitu sebenarnya gitu. Jadi ini sebenarnya berbanding berbalik dengan pandangan dunia terkait dengan sekularisme, yang mana di dalam sekuler kita tahu dia sudah mengkotak-kotakan atau memilah-milah tuh pada bagian-bagian dan sisi kehidupan beragama, bernegara, kemudian bersosial itu sudah dipisah-pisahkan. Nah, Islam ini mendasarkan pada pandangan dunia monoteis. Monoteis itu artinya ya benar-benar tunggal dan benar-benar satu gitu. Artinya bahwa bukan soal Tuhannya yang disembah satu gitu enggak ya, tapi ini lebih pada tidak untuk mengkotak-kotakan bahwa aku Islam aku Islam apa ya? Saya takut ngomong salah ini. Sensitif sekali kalau soal agama, organisasi gitu, saya takut loh. Bukan mengkotak-kotakan antara individu dengan masyarakat, karena kita tahu sendiri bahwa di Islam individu ya individu, artinya bahwa individu ini punya hak-hak tertentu, hak-hak masing-masing. Kamu hak untuk beribadah secara sesuai dengan agamamu dan keyakinanmu, misalnya kayak gitu. Di dalam undang-undang pun itu dijamin gitu. Kemudian hak untuk mengekspresikan diri itu juga dijamin kan, berarti di situ individu memang memiliki hak-hak tersendiri. Tetapi juga tidak bisa dipisahkan bahwa di dalam kepemilikan individu itu juga ada hak dari masyarakat. Kalau saya bilang, kalau dari sisi Islam ya, misalnya saya punya harta, itu kan kita harus menyisihkan berapa persen untuk zakat? Untuk orang lain 2,5%. Nah, itu dia yang dimaksud bahwa tidak untuk mengkotak-kotakan antara individu dan masyarakat. Bahwa masyarakat ini juga menjadi bagian dari individu dan individu itu juga menjadi bagian dari masyarakat. Jadi gitu, arah perubahannya nanti juga kayak gitu. Kalau di sini tuh saya bilangnya di situ ini kalau saya nulis tuh seringnya kayak pakai percakapan gitu. Tidak bisa juga mengatakan Islam bahwa wah ternyata Islam nih individualis ya, wah ternyata Islam itu sosialis ya gitu. Nah, dicontohkan individualis karena memang Islam ini menghargai hak-hak orang. Ya udah kalau kamu mau pakai agamamu mah agamamu aja gitu. Saya nggak akan ikut-ikut atau nggak akan mau berabrik kayak gitu. Tapi dikatakan sosialis, ya itu tadi, karena di dalam hak-hak kepemilikan individu
itu juga ada hak-hak dari sebagian masyarakat kayak gitu. Konsep zakat ya, konsep zakat ada di situ. Jadi luar biasa. Kemudian Islam sebagai ideologi. Nah ini nanti saya mohon cross checknya ya kalau saya salah dalam menceritakan kisahnya. Kalau sebagai ideologi ini di dalam bukunya Ali Syahriati itu diceritakan tentang hidupnya Nabi Adam, manusia pertama kan ya. Nah merujuk pada kisah manusia pertama di bumi yakni Nabi Adam, dan di situ juga diceritakan tentang momen yang paling luar biasa, yaitu kisah pembunuhan Habil dan Qabil. Ini siapa yang dibunuh? Ini saya juga bingung. Nanti mohon koreksinya ya. Yang membunuh adalah si Qabil, kalau nggak salah nih. Hal ini terjadi karena memang adanya rasa dengki, rasa iri karena si Habil ini nih menikah dengan seorang perempuan cantik yang sebenarnya saudara sendiri kan ya, yang dia oleh Nabi Adam itu kalau nggak salah nih itu ini tuh saya mikirnya jadi kayak tumbuhan, tau nggak, yang dikawin silang gitu. Jadi misalnya nih, saya mencontohkan di sini siapa ya? Kalian tuh soalnya kadang-kadang baper kalau dicontohin ini sama ini gitu, takutnya ke bawah-bawah. Nah, misalnya si Habil dan Qabil ini tuh kemudian ada lagi anaknya Adam tuh misalnya Aisyah dan Badriyah gitu ya. Nah si Badriyah ini cantik dan si Aisyah nih ya cantik, tapi menurut si Qabil dan Habil tuh enggak gitu. Jadi sebenarnya si Habil tuh ya sama si cantik ini, si Qabil tuh sama yang gak cantik, tapi karena disilangkan jadi ada rasa iri, dengki, dan proses nggak terima itu tadi, kemudian terjadilah pembunuhan itu. Nah, yang dimaksud bahwa Islam sebagai ideologi ini bahwa ternyata manusia di bumi itu tuh mereka tuh ya ngelakuin dosa-dosa gitu. Kalau di bukunya dia, dosa pertama yang dilakukan oleh manusia adalah ujub. Nah, ujub, jadi saya memastikan pada sang ahlinya bahwa ujub ini adalah rasa atau perasaan jumawa ya, jadi lebih pada jumawa gitu, jumawa kalau bahasa Jawanya gitu. Kemudian dosa yang kedua yang dilakukan adalah ketika peristiwa Nabi Adam itu memakan buah huldi. Dan yang ketiga adalah ya ini si peristiwa pembunuhan itu, peperangan antar saudara yang di situ. Nah, sebenarnya ketika terjadi dosa yang kedua ini adalah sebuah perwujudan dari keserakahan manusia, dan itu urusannya dengan perut ya, karena dia nggak bisa nahan lapar. Terus kata Tuhan udah bilang, kamu pokoknya selapar apapun jangan pernah makan buah yang ada di onono. Kalau kamu makan buah yang ada di onono, ya udah, kamu akan aku punish, aku kasih hukuman, akan aku lempar ke bumi, kan gitu. Dan akhirnya memang iya, karena perutnya kosong, otaknya nggak jalan mungkin ya, jadi ya rasa serakah manusiawi lah. Nah, iya Nabi kan meskipun dia tinggal waktu itu di surga, tapi dia tetap manusia kan. Karena keserakahannya itu, maka ya udah, makan akhirnya diturunkanlah dia ini oleh si Tuhan itu. Nah, kemudian ideologi ini tadi saya bilang ada salah satu lagi, yaitu Islam sebagai turunan dari ideologi gitu. Kalau tadi ideologi garis besarnya adalah momentum pada peperangan antara dan Habil. Kalau turunan dari ideologi itu adalah bahwa memang si Habil ini secara ideologi dia menggambarkan sebuah rasa Habil ya,
Habil kan yang dibunuh toh. Habil ini adalah sosok orang yang secara global ini orang yang penuh cinta kasih atau mewakili cinta secara global. Tapi kalau si Habil ini kebalikannya dia, bahwa dia nih secara global ternyata menggambarkan atau perwujudan dari kejahatan atau keserakahan atau amarah, benci, dengki lah. Itu pokoknya ada di Habil semua. Kalau di Habil tuh ya yang welas asih, penuh kasih sayang, cinta, damai kayak gitu, itu si Habil. Nah, itu turunan dari ideologi besar tadi, yang mana Islam sebagai ideologi. Islam sebagai ideologi. Kemudian yang perlu dipahami juga adalah pemikiran dasar Ali Syahriati ini ada itu, ada tauhid, yang mana ini merupakan pandangan hidup dalam pengertian seluruh alam itu adalah satu kesatuan. Di situ dibilang kalaupun di dalam dunia, di dalam Islam itu sendiri ada pengelompokan, itu artinya bahwa itu hanya keterbatasan dari kognitifnya kita. Jadi kalau ada pengelompokan itu tuh ya karena kita taunya cuma manusia harus dikelompokin aja gitu. Padahal secara tauhidnya itu enggak, manusia hidup itu enggak ada di kelompok-kelompokan, tuh enggak ada. Sama semuanya. Dalam Islam kan sama. Di dalam Islam kan juga enggak ada tuh yang namanya struktur atau klasifikasi sosial. Kelas sosial itu kan enggak ada kan. Di dalam Islam loh ya, di dalam masyarakat Islam loh ya, itu enggak ada kayak gitu. Itu kayak yang dibilang Max Weber, tapi ya bukan Karl Marx ya. Itu yang dibilang Marx ketika dia juga mempelajari sosiologi Islam. Dia menerapkan itu pada masyarakat Asia Timur, India atau Arab ya, waktu aku lupa. Tapi ketika itu dia membandingkannya dengan masyarakat Asia Timur, yang mana mereka masih punya semangat kapitalisme Protestan ya. Itu yang mereka selalu bekerja, selalu menumpuk uang kan kayak gitu. Tapi kalau di masyarakat Islam kan kita nggak ada tuh, nggak ada semangat untuk kita menumpuk uang kan kayak gitu, nggak ada. Kita mati yang dibawa apa? Amalan ibadah kan. Nah, tapi kalau di Protestan kalau di Weber kan ketika kita punya banyak harta di dunia, maka itulah kesuksesan kita yang akan mengantar kita pada kematian nanti. Matinya kita itu juga satu bentuk dari kesuksesan kita di dunia gitu. Hartanya kita banyak gitu. Karena saya sudah diingatkan oleh moderator untuk take a break, maka ini sudah take a break atau finish? Oke, silahkan. Katanya suruh tanya jawab gitu. Kalau nggak tanya ya udah nggak apa-apa. Baik teman-teman, begitulah tadi pemaparan dari ibu kita tercinta, Ibu Fitria. Kayak apa gitu ibu kita? Ibu kita. Mungkin dari teman-teman apakah ada yang ingin bertanya terkait pemaparan dari Ibu Fitri tadi, atau mungkin juga ada yang masih belum paham mengenai materi yang sudah disampaikan. Untuk pertama mungkin dua penanya terlebih dahulu. Monggo ya teman-teman.
Gimana teman-teman, adakah yang ingin bertanya? Monggo teman-teman yang ingin bertanya. Oh, Taira yang gigah ya, Taira yang gigah. Gak usah malu-malu teman-teman. Nanti kalau malu malah tersesat di jalan pengetahuan. Jadi teman-teman gak usah malu-malu. Kayaknya nggak ada yang tanya. Udah paham semua ya? Mungkin sambil menunggu teman-teman ya, ini saya juga izin bertanya Bu. Untuk yang Mas Ibu Nukaldun tadi Bu ya, yang masyarakat Badawah dan masyarakat Hadoroh, itu kan dari jika dikaitkan dengan sosiologi kan digolongkan dengan solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Mungkin kalau dari Ibu Nukaldun sendiri, apakah di dalam
pengklasifikasiannya tersebut itu juga merujuk kepada misalnya solidas apa yang Ibnu apa yang Emil Durkheim yang solidaritas mekanik gitu Bu, maksudnya mekanik secara kayak agamanya lebih kuat mungkin seperti itu. Enggak, coba diulangi. Jadi, apakah pengklasifikasian badaroh dan hadaroh ini juga berdasar pada tingkat keagamaannya gitu? Iya Bu. Oh. Kalau dilihat dari bukan kategorisasi ya, tapi dilihat dari karakteristik dan cirinya itu tidak menggambarkan bahwa apakah kelompok tersebut, solidaritas sosial tersebut juga berimplikasi pada keagamaan mereka. Karena sebenarnya ini saya juga baru melihat catatan di sini bahwa sebenarnya ketika kita ingin tahu bahwa gerak peradaban dari satu masyarakat itu maju atau enggak, tinggi atau rendah, kan ada ya kadang kalau kita oh ini nih masyarakatnya udah maju nih, oh ini nih masyarakat rendah nih, kayak gitu tuh dilihat dari si ininya, si kadar asabiyahnya itu. Karena tadi dibilang bahwa asabiyah ini juga punya dua sifat tadi, konstruktif dan destruktif. Jadi ketika sebuah masyarakat ini punya asabiyah atau perkembangan masyarakatnya ini dibilang maju, berarti asabiyahnya dibilangnya adalah solidaritasnya kuat. Dan di situ juga berarti saya lupa. Berarti masyarakatnya di situ sudah masyarakat maju dan peradaban maju gitu. Tapi juga ada di sini dibilang bahwa asabiyah ini bisa melemah ya, asabiyah ini bisa melemah karena faktor-faktor eksternal juga. Faktor eksternalnya apa? Oh ternyata faktor eksternal ini meliputi perubahan dunia yang makin konsumtif. Misalnya kita kan asabiyah tadi kan Hadaroh tadi kan identik sama perkotaan, kota maju gitu. Berarti asabiyahnya di situ lemah. Kenapa bisa lemah? Karena yaitu satu, pola kehidupannya memang mereka masyarakatnya sudah bermewah-mewah dari apa yang saya baca di sini. Kemudian pola konsumtifnya juga sudah mulai tinggi. Kemudian mereka sudah mulai ini ya, karena kehidupan perkotaan gitu, bisa jadi karena memang tidak lagi kembali pada nilai-nilai agama misalnya, karena memang kehidupannya sudah mulai materialistik ya, materialistik, bukan lagi pada hal-hal yang bersifat pada rohani dan keagamaan gitu. Tapi itu tidak menjadikan tolak ukur apakah keagamaannya itu kuat dan lemah gitu Mas. Bisa saja di masyarakat organik atau di masyarakat perkotaan hadaroh itu bisa saja ditemukan sebuah komunitas yang memang mereka punya tingkat spiritual yang tinggi, misalnya kayak pengajian Habib siapa di tengah perkampungan atau di tengah perkotaan. Bahkan sekarang juga makin banyak masyarakat perkotaan itu menggelar pengajian-pengajian dengan mendatangkan misalnya itu tadi siapa, misalnya ustadz ulama terkenal dengan mereka pengajian eksklusif kayak gitu. Nah itu kayak gitu Mas Herwin. Mungkin apakah juga mempengaruhi memiliki sangkut paut juga terhadap kayak fakta sosial mungkin, apakah fakta sosial siapa yang ingat di sini? Hayo. Dari tadi Saddam, terus mana yang namanya Saddam? Saddam atau Sad? Gak mau saya lanjutkan. Sad. Adakah hubungannya antara apa tadi? Solidaritas tadi dengan fakta sosial. Apakah ada hubungannya dengan solidaritas dengan fakta sosial? Iya, karena kalau ditarik secara teoritiknya ya, itu masuk dalam teori klasik dan memang fakta sosial yang ada
itu ada kaitannya dengan solidaritas sosial. Maksudnya artinya gini, realitas-realitas yang terjadi di dalam masyarakat itu mau tidak mau juga melibatkan yang namanya solidaritas sosial itu sendiri. Ketika misalnya terjadi konflik dalam suatu kelompok tertentu, tentu di sana yang dilihat adalah bagaimana kelompok sosial yang memiliki solidaritas kuat untuk misalnya meredam konfliknya atau malah memperkeruh suasana dari konflik itu sendiri. Kalau saya bilangnya ada kaitannya gitu. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman adakah yang ingin bertanya? Ayo monggo Rek. Yang merasa penasaran mungkin. Yang masih mengganjal agar tidak mengganjal di hati teman-teman. Nanti jadi penyakit. Mendingan langsung ditanyakan saja. Saya mau ngasih ini sih. Kalau kemarin ada juga, kemarin kayaknya materinya juga tentang sebenarnya bagaimana sih implementasi dari teori sosiologi Islam ini sendiri sekarang ini gitu ya. Agama itu kan termanifestasikan dalam berbagai macam bentuk ya. Misalnya bentuk tradisi, bentuk organisasi keagamaan kayak gitu. Terus lagi bentuknya apa lagi? Budaya. Banyak lah, manifestasi dari agama itu sendiri banyak. Nah, kemudian bagaimana implementasinya dengan kehidupan kita sekarang? Atau bagaimana kalian nanti misalnya di tugas akhir, bagaimana kalian bisa melihat itu gitu. Sebenarnya ini hal yang mudah ditemukan sih. Artinya tidak hanya melulu pada tradisi, tidak hanya melulu pada upacara-upacara adat kayak gitu. Pada fenomena-fenomena misalnya lifestyle, misalnya kayak tadi pengajian yang melibatkan tokoh-tokoh ulama tertentu atau tokoh-tokoh ulama yang terkenal untuk kalangan tertentu juga, itu juga bisa. Terus lagi ketika kalian juga bisa mengkaji tentang bagaimana makna perubahan simbol halal, itu juga bisa. Terus juga bagaimana masyarakatnya kita, masyarakat modern yang non-Islam juga itu banyak yang mengonsumsi hal-hal halal. Nah, siapa yang di sini apa-apa kalau mau makan, ya kalau mau makan dan minum halal ya, tapi kalau untuk misalnya skincare harus yang halal, alat elektronik harus yang halal. Tahu nggak kalau ada kulkas halal? Tuh, ada itu. Sharp udah mengeluarkan itu bahwa kulkasnya adalah kulkas halal. Karena ya kembali bahwa manusia sekarang itu lebih cenderung kembali pada hal-hal yang bersifat keagamaan ya. Entah itu motifnya apa, nah silahkan lakukan penelitian terhadap itu. Apakah motifnya karena memang benar-benar murni karena nilai keagamaan dan religiositasnya itu biar dianggap lebih religi, atau hanya sekedar mengikuti tren lifestyle aja. Jadi kayak mbak-mbak di sini, cowok juga nggak apa-apa sih pakai skincare kan nggak apa-apa juga. Loh, nggak apa-apa, skincare buat cowok nggak apa-apa kan? Cowok juga ada lip balm, cowok juga pakai minyak rambut juga kan? Cewek juga gitu, nggak apa-apa. Itu banyak yang menggunakan produk halal. Artinya, ya segala sesuatunya sekarang kayaknya orientasinya pada hal-hal yang bersifat keagamaan gitu. Enggak cuma itu, wisata halal. Di sini wisata halal udah naik belum ya wisata halal. Kalau di Lombok itu kayaknya sudah mulai ada wisata halal. Jadi kampanye terhadap wisata halal. Jadi apakah itu nanti ada sebuah, kalau di Amerika, di luar negeri kan ada Chinatown, ada pecinan gitu, yang dimana situ khusus menjual makanan-makanan Cina dan seluruh macam kebudayaannya itu. Nah kalau halal
wisata halal ini ya yang ditonjolkan juga itunya, jadi makanannya juga makanan halal, produk-produk halal, terus wisata religi kayak gitu-gitu. Jadi itu nanti yang mungkin implementasi dari teori sosiologi Islam di situ. Sebenarnya tergantung sih cara meng-capture kalian tuh gimana. Itu juga bisa masuk dalam sosiologi agama, juga bisa, bahwa wujud agama itu sudah tidak lagi pada misalnya Tuhan yang disebut dengan Allah misalnya, tapi Tuhan ini atau agama ini sudah tergantikan dengan benda-benda yang ada di sekitar kita, misalnya handphone, misalnya apalagi ya banyak lah benda-benda yang memang mulai menggantikan keberadaan agama dan Tuhan. Kayak gitu sih mungkin inspirasi untuk kalian nanti menulis di tugas akhirnya kalian. Jadi tidak melulu soal apa ya soal itulah, kalian tahu ya sih maksud. Jadi gitu, terima kasih untuk sore hari ini. Ya teman-teman, mungkin apakah ada yang ingin bertanya terkait materi dan juga yang baru saja disampaikan oleh Ibu Fitria? Kalau kata Mas moderator mungkin boleh ditutup Bu gitu. Oh oke, saya tutup. Saya tutupnya gimana ya ini ya? Oh, closing statementnya ya. Iya, tadi sebenarnya sudah saya closing sih. Jadi bagaimana kita sebenarnya mengimplementasikan teori tersebut tuh tidak hanya pada sesuatu hal yang bersifat seremonial gitu. Segala sesuatu yang bentuknya upacara-upacara. Tapi bisa juga kok ternyata kita implementasi teori itu pada sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang benar-benar terjadi pada diri kita. Kayak misalnya tadi saya bilang konsumsi halal, yang kalian benar-benar pakai sendiri gitu. Kemudian kita bisa lihat juga fenomena-fenomena apa ya, hijrah misalnya. Kemudian fenomena hijaber misalnya, kan banyak kan kayak gitu. Jadi itu yang bisa di ini. Dan saya harap sih kita jadi muslim yang tadi, muslim yang tidak mengkotak-kotakkan. Kenapa saya kalau di kelas juga jarang bilang salam ya gitu, karena ya bagi saya urusan agama adalah urusan saya dengan Tuhan, urusan kita semua dengan Tuhan. Tapi untuk kabluminanasnya ya itu tadi, janganlah pernah kalian membeda-bedakan meskipun mereka itu berbeda dengan kita, karena ya kita nggak berhak kok ngejudge atau judging terhadap orang lain gitu. Kalaupun misalnya ada teman kalian yang beda agama, orang tuanya beda agama, kan ada tuh kita sering dengar ketika anak yang lahir dari orang tua yang beda agama itu kadang disebut sebagai anak gitu. Jangan ya saya nggak tega Mas ngomongnya Mas, karena saya punya temen yang ini beda, orang tuanya beda agama gitu. Dan itu bagi mereka yang tumbuh pada keluarga gitu, mereka punya perjuangannya sendiri gitu. Perjuangan bagaimana mereka harus menjadi muslim yang baik, bagaimana mereka harus menunjukkan identitas sosialnya mereka sebagai muslim juga. Dia ketakutan memakai simbol-simbol agama muslim gitu tuh, takut pada keluarganya sendiri loh. Gimana coba? Ini yang dilawan keluarganya sendiri, kan rasanya nggak enak banget gitu. Jadi itu sih kembali lagi bahwa jadilah manusia yang baik artinya bahwa ya jadilah manusia yang tidak membeda-bedakan manusia lain dari apa yang mereka punya, dari apa mereka pakai, dan dari apa yang mereka lakukan. Gitu sih. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman SA semester 4 dan semester 2. Saya banyak-banyak terima kasih karena sudah
mau berbagi ilmu dengan saya, berbagi cerita dengan saya. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Ibu Fitri. Mengingat waktunya sudah menunjukkan pukul yang hampir buka, ya sholat asar saya ya, bagi yang menjalankan tadi. Mungkin atas diskusi kali ini dapat saya simpulkan bahwa Ibnu Khaldun memang merupakan tokoh intelektual yang mengkaji masyarakat Islam pada masa lampau. Di dalam pemikirannya tertuang di dalam kitab yang Al-Ibrar, dan di dalam kitab tersebut terdapat juga bab mengenai asobiah, yaitu solidaritas atau ikatan, di mana dua hal tersebut dibagi menjadi dua, yaitu masyarakat Badawah dan masyarakat Hadarah. Dan yang selanjutnya yang masalah ahli syariati tadi itu sebagai penguat di dalam diksi sosiologi Islam yang tadi sudah digagas oleh Ibnu Khaldun, yang sudah dimulai oleh Ibnu Khaldun, di mana Islam dipandang sebagai ilmu, Islam dipandang sebagai pandangan dunia, Islam sebagai ideologi, dan Islam sebagai sebuah jalan turunan dari ideologi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk 3 orang yang tadi berhasil yang menjawab pertanyaan saya, silahkan temui saya di bagian sana ya. Terima kasih. Tingkat kalian itu masih sifatnya adalah online, jadi sepertinya tidak terlalu menambah atau tidak terlalu ada nuansa sosiologisnya dibanding dengan sekarang. Jika dulu diagendakan 2 hari ya Mas, kalau tidak salah 2 hari dari jam 4 sampai jam 5, tapi sekarang didesain dengan hal yang berbeda, yang tentunya ini adalah salah satu terobosan baru yang menurut saya ini perlu dilestarikan. Karena kenapa? Karena mau tidak mau kita adalah mahasiswa sosiologi agama yang memiliki identitas kebersamaan. Itu yang pertama. Bagaimana mungkin kalian akan bisa masuk ke dalam beberapa lini di masyarakat jika kalian tidak menyadari bahwasanya kalian adalah bagian dari sosiologi agama. Jadi alhamdulillahnya saya di sini melihat banyak sekali para peserta dan panitia yang mau berpartisipasi dalam kegiatan HMPS ini. Selain itu, kita juga harus sadar bahwasanya kalian masuk di dalam program studi sosiologi agama, setidaknya ada 3 yang perlu kalian lihat. Pertama, saya pastikan bahwasanya kalian akan berkelindan, kalian akan berdialektika dengan hal-hal yang sifatnya teoritik. Kenapa hal ini bisa terjadi? Pertama, karena sosiologi ataupun sosiologi agama itu basisnya adalah teori. Jika kalian, ini semester 2 ya, semester 2 dan semester 4, jika kalian ada agenda-agenda sosiologi agama yang berhubungan dengan yang pertama tadi, yaitu adalah berhubungan dengan teori, berhubungan dengan pembahasan sosiologi agama ataupun sosiologi murni, harusnya kalian dengan sadar untuk mengikuti acara tersebut. Karena kenapa? Karena di situ kalian tidak didapatkan di dalam mata kuliah. Kalian harus sadari bahwasanya kalau misalnya saya presentasikan 10% itu didapatkan di kuliah, bangku kuliah, dan 90% kalian baru didapatkan di acara-acara seperti ini. Jadi artinya saya tidak tahu teman-teman kalian itu tidak ikut karena apa, tetapi saya positive thinking bahwasanya mereka memiliki kesibukan yang lain. Tetapi alhamdulillahnya teman-teman kalian yang hadir di sini ini adalah salah satu bentuk kesadaran pribadi, kesadaran emosional kalian bahwasanya kalian mengakui bahwasanya kalian sadar diri kalian adalah bagian dari sosiologi agama. Gitu ya.
selain kalian juga perlu menyadari identitas kalian, karena saya kan baru ya dibanding dengan Bu Fitria yang sudah lama di sini. Oke, jadi artinya karena saya baru, saya tidak melihat bagaimana feel sosiologis kalian itu lahir. Saya tidak merasakan bahwasanya kalian adalah bagian dari sosiologi agama. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di dalam persoalan solidaritas saja kalian masih memiliki perbedaan-perbedaan yang padahal ini adalah program kita bersama. Jadi artinya jika kalian memiliki persoalan intern, persoalan like and dislike terhadap personal, itu kalau bisa jangan sampai dimasukkan kepada hal-hal yang sifatnya umum. Itu yang pertama. Karena kenapa? Karena sekali lagi acara yang dilakukan atau acara yang dibangun oleh HMPS dengan Prodi itu adalah berkesinambungan. Jadi artinya ada hal-hal yang perlu kita kita bangun dari awal, bahwasanya kita tidak bisa dijelaskan di kelas karena keterbatasan waktu, tetapi kita memiliki kaki dan tangan serta kepala, yaitu HMPS. Makanya di dalam program-program HMPS itu ada radiasi yang menurut saya itu penting bagi kita, bagi mahasiswa sosiologi agama. Jika dulu saya di 2010 itu di UIN Sunan Kalijaga ketika ada acara selain snack ya, juga ilmu pengetahuan itu sangat penting. Kesadaran diri terhadap identitas saya sebagai mahasiswa sosiologi agama itu harus dipacu sejak dini. Karena kalian hanya memiliki waktu 2 tahun untuk bersama teman-teman kalian. Karena di semester 1, 2, 3, dan 4 ini adalah waktu kalian survive. Ketika kalian sudah semester 5, apalagi nanti semester 8, kayak di samping saya ini kayak semester 16 gitu ya. Berapa? 18 ya? Ya, jadi artinya kalian sudah tidak punya waktu untuk berkumpul karena kalian disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya personal. Kalian sudah memikirkan magang, kalian sudah memikirkan KKN, kalian sudah memikirkan tugas akhir kalian. Jadi kalian tidak punya waktu untuk duduk bersama kami, yaitu teman-teman yang ada di universitas, sehingga feel yang kalian dapatkan itu adalah feel tujuan kalian masing-masing. Nah, bagaimana mungkin kalian bisa mencapai suatu tujuan ketika kalian tidak mempersiapkan tujuan itu di hari ini gitu. Jadi artinya saya minta kepada teman-teman yang ada di sini, solidaritas kalian ayo perlekat lagi. Kalian harus memiliki kata granometer, harus ada embeddedness gitu ya. Oke, jadi harus ada keterlekatan antara prodi, antara kelas dan kalian. Kalian juga bagian dari kita, seharusnya kalian sadar bahwasanya kalian bagian dari sosiologi agama. Itu. Jadi artinya apa? Artinya kalian setidaknya hadir sebagai peserta itu sudah memberikan identitas kalian bahwasanya kalian adalah bagian dari kami. Gitu loh. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, selain kalian akan selalu berkelindan dengan persoalan-persoalan teoritik, kalian juga akan dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang sifatnya metodologi. Nah, kenapa saya bilang metodologi? Karena metode-metode yang ada di lapangan dengan metode yang ada di kelas itu berbeda. Nanti kalian akan rasakan ketika kalian sudah masuk di dalam masyarakat. Kalian akan sadar ketika kalian sudah pulang ataupun lulus menjadi alumni. Itu tidak dijelaskan di dalam fakultas, itu tidak dijelaskan di dalam prodi kita. Tetapi representasi dari metodologi itu ada di program-program yang ada di kampus. Kalian ikut workshop seperti ini, kalian ikut acara, kalian ikut penelitian. Karena dari situ kalian akan menemukan perbedaan dari pemikiran-pemikiran setiap masyarakat. Karena sekali lagi, kajian kalian itu masyarakat ya, bukan tim, bukan ide, bukan filsafat, bukan diri gitu. Tapi kalian berhubungan dengan masyarakat. Jadi untuk melancarkan ataupun untuk memuluskan cara berpikir kalian secara metodologis, maka kalian harus bersinggungan dengan masyarakat lain dengan yang lainnya, masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Salah satu buktinya adalah kehadiran kalian. Ada dari kelas A,
ada dari kelas B, ada dari kelas C. Ini adalah bentuk simbol bahwasanya ini ada perbedaan masyarakat di situ, ada perbedaan kelas. Yang A merasa dirinya pintar gitu ya, yang B merasa tengah-tengah, yang C ya. Tetapi sekarang ternyata berbeda. Sekarang yang pintar-pintar itu C. Baru aja bilang piu-piu gitu. Jadi artinya seperti itu. Jadi ketika kalian bertemu dengan kelas kalian masing-masing, kelas perbedaan masing-masing, kalian akan menemukan di situ. Piye kelas kalian gimana? Weh, kelas A itu welek-welek loh gitu. Opo nih gitu. Nilainya gitu, seandainya gitu. Jadi artinya kalian kan bisa bertukar pikiran. Piye caranya kelas A, kelas C kok bisa bagus-bagus nilainya gitu. Ya kan? Jadi kalian bisa interaksi di sini kan. Ini kalau misalnya berhubungan dengan interaksi, kalian sudah berbicara tentang sosiologi. Maka ada sosio. Maka kalau misalnya nanti kalian ada logo garis sosio, berarti kalian harus ikut diskusi itu. Misalnya, ini promosi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, selain teori, kalian harus belajar tentang metodologi. Terakhir, selain kalian harus menguasai dua entitas yang ada di dalam program studi sosiologi agama, kalian juga harus menguasai arena. Kenapa saya bilang arena? Karena di setiap masyarakat itu memiliki perbedaan. Setiap masyarakat memiliki tipologi yang berbeda. Makanya kalian harus mengikuti arena, bagaimana kalian membaca arena itu sendiri. Nah, arena dalam kontestasi ini adalah sinergitas dari tujuan kalian sebagai mahasiswa sosiologi agama. Tentu kita tahu bahwasanya bagi teman-teman yang hadir di sini tidak semuanya itu pengen masuk di sosiologi agama, benar? Saya lihat banyak yang salah jurusan, gitu kan? Iya kan? Karena kalian salah jurusan, maka tujuan kalian itu dijadikan sebuah identitas kalian, dijadikan sebuah arena kalian, sedangkan jalannya untuk mencapai tujuan itu dengan menggunakan sosiologi agama. Itu cara kalian. Pak, saya dulu sebenarnya tidak mau menjadi mahasiswa sosiologi agama. Maunya apa? Saya mau pendidikan guru SD gitu, PGSD. Nah, identitas kalian atau idealisme kalian, cita-cita kalian yang tidak bisa masuk di situ, jadikan sebuah arena di mana sosiologi agama itu menjadi satu jalan kalian. Maka berproseslah di sini dulu. Ketika kalian sudah selesai, maka tujuan itu akan tercapai. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kita adalah salah satu jurusan yang fleksibel. Sosiologi agama itu bisa masuk di mana saja dalam persoalan pekerjaan. Kalian bisa jadi guru, bisa, karena kalian sudah tersertifikasi dalam rumpun ilmu sosial humaniora, itu di atas ASAGI. Jadi teman-teman yang kandas untuk masuk di dalam atau untuk berproses untuk menjadi guru, kalian sudah bisa sebenarnya menjadi guru, tetapi dengan jalan sosiologi agama. Kayaknya itu lebih pas. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kalian menjadi guru, biasanya guru itu kan hanya sebatas teknik, ya kan? Tetapi ketika kalian masuk dalam sosiologi agama, kalian tidak hanya mendapat teknik dalam metodologi pengajaran, tetapi kalian juga bisa membaca apa yang ada di dalam kelas kalian. Oh, itu kok kurang dalam pemahamannya. Bagaimana pendekatannya? Gunakan metodologi sosiologi agama. Oh, kalau kayak gitu kayaknya saya pernah belajar pilihan rasionalnya Weber. Kalian gunakan analisis itu, ya kan? Oh, ketika kalian sudah masuk dalam organisasi besar, kalian sudah masuk dalam komunitas-komunitas besar, kalian sudah bekerja dalam institusi, ternyata ada konflik yang ada di sana. Nah, kalian tidak kaget seperti itu. Berbeda dengan orang-orang yang tiba-tiba di luar jurusan sosiologi agama, mereka akan biasanya kaget, shock terapi kayak gitu. Karena mereka tidak memiliki teori dan metode untuk menghadapi realitas itu. Kalau di kita itu punya. Kalian bisa menggunakan 6 setidaknya tokoh konflik gitu kan.
Ada Marx, Dahrendorf, Wiscoser, ada Kohl, ada dan lagi banyak dan lainnya gitu. Jadi artinya apa? Artinya kalian bisa menggunakan arena itu sebagai ajang kalian untuk melihat sebuah kontestasi di mana kalian sebagai mahasiswa sosiologi agama, tetapi tujuan akhir kalian untuk menjadi guru. Ada juga kalian yang salah jurusan karena kalian pengen di syariah gitu ya, ingin jadi pegawai bank gitu. Itu juga kita bisa. Kalau misalnya kalian lihat Etika Protestan and Spirit Kapitalismenya Weber, dia sudah berbicara tentang bagaimana manajemen keuangan, ya kan? Dan itu tidak dimiliki oleh jurusan yang lain. Gitu. Jadi artinya kalian seharusnya berada di tengah-tengah jurusan yang memiliki nilai lebih dibanding dengan jurusan yang lainnya. Kalian berbicara tentang psikologi, kita juga punya. Kalian mungkin tahu psikoanalisnya Lacan kayak gitu ya, Jacques Lacan kayak gitu. Kalian ingin melihat bahwasanya ada tipologi-tipologi masyarakat yang berbeda dalam karakteristik. Kalian bisa melihatnya di situ. Jadi artinya apa? Artinya kita seharusnya sekali lagi sadar bahwasanya kita berada di lingkaran orang-orang yang hebat. Ya kan? Kalian itu adalah orang-orang yang hebat karena jajalan. Kalian ingin berbicara apa? Ingin berbicara sosiologi? Kalian sudah hatam. Kalian berbicara tentang agama, kalian juga bisa hatam. Ini yang menjadi perbedaan kalian. Kalian ingin jadi, kalau misalnya kalian di tengah masyarakat ditanya tentang persoalan agama, kalian sudah siap karena kita sudah dibekali oleh agama. Kalian ditanyakan oleh masyarakat tentang persoalan-persoalan yang ada sifatnya umum, kalian sudah ada ilmu sosialnya. Jadi apa yang kurang dari sini? Yang kurang itu kalian tidak punya pasangan gitu loh. Iya kan? Jadi kalau sanding saya ini jangan ditanya ya, itu pasti dia jomblo gitu. Jadi kayak gitu. Jadi dalam hubungan pun kalian juga perlu yang namanya pendekatan sosiologi loh. Kalau tidak percaya, kalian coba cari ya teori dari Patembayan dan Paguyuban, Ferdinand Tonis. Setidaknya ada 4 kalian untuk mengikat seseorang. Pertama adalah by blood, ya kan, dengan darah. Bagaimana mungkin kalian akan menghalalkan seseorang jika kalian tidak mampu menikahinya, gitu kan? Itu kan ikatan by blood berarti. Ikatan yang pertama, ya kan? Yang kedua, ikatan apa lagi? Ikatan struktur, ikatan identitas. Nggak mungkin kan kalian WhatsAppan terus, sudah makan gitu ya. Apalagi momen kalian itu adalah puasa gitu ya. Bangunin sahur gitu ya. Sahur gitu. Yuk terawih gitu. Habis lebaran nikah gitu. Nikah sama orang lain itu kan parah gitu. Jadi artinya apa? Itu sebagai konsekuensi kalian karena kalian itu tidak menggunakan pendekatan-pendekatan yang sifatnya sosiologi. Apa yang kurang dari kita? Kita berbicara tentang agama sudah dijelaskan oleh Bu Fitria. Bagaimana sosiologi berkelindan dengan agama Islam. Maka lahirlah yang namanya sosiologi Islam. Berikan satu pertanyaan terhadap saya, apa yang kurang di dalam sosiologi agama? Tidak ada. Artinya apa? Artinya sosiologi itu fana seperti halnya cinta gitu ya. Nah, kalian berbicara itu juga ada di dalam sosiologi agama. Kalian tahu Erich Fromm? Itu adalah seorang sosiolog yang berhubungan dengan persoalan-persoalan romantisme. Ada istilahnya itu adalah sosiologi cinta seperti itu. Jalaluddin Rumi. Jadi apa yang kurang gitu? Persoalan patah hati apalagi? Sosiologi agama itu menampung semua kegelisahan kalian. Salah satunya apa? Teori Emil Durkheim, suicide atau bunuh diri. Ini kan persoalan sakti. Tapi kenapa orang-orang yang bunuh diri itu tidak ada di mahasiswa sosiologi agama? Pertanyaannya kan itu. Belum ya?
Ya kan? Kalian tahu ada salah satu universitas yang ada di Jawa Timur yang baru-baru ini bunuh diri. Itu mahasiswa psikologi yang baru-baru ini. Kemarin lagi gantung diri. Itu hampir bukan mahasiswa sosiologi agama. Karena kenapa? Karena sosiologi agama sudah sadar bahwasanya bunuh diri itu sakit, gitu kan? Lah mereka tidak tahu bahwasanya bunuh diri itu sakit kan? Makanya dia mencoba untuk bunuh diri. Lah, Imer Durkheim itu menyebutkan 4 loh kategori bunuh diri. Lah, kalian kalau misalnya bunuh diri itu kan kacau. Sudah tahu sakit malah dilakukan gitu kan. Makanya tinggalkan orang yang saat ini tidak jelas gitu ya. Agar supaya jadi seperti itu. Bisa. Kita usulkan nanti sosiologi Cidro ya. Loh, kalian kalau nggak percaya itu banyak loh tentang penelitian-penelitian itu. Kalau tidak salah mahasiswa sosiologi agama UIN Sunan Kalijaga, dia meneliti tentang lagunya Didi Kempot. Nah ini juga masuk sosiologi apa? Anomali gitu kan, kemprot gitu kan. Jadi ada hal-hal yang sifatnya sosiologis. Jadi artinya apa yang tidak bisa kalian teliti sebagai seorang mahasiswa sosiologi agama? Banyak sekali. Kalian sudah banyak sekali lapangan ataupun arena yang itu adalah kajian kalian. Dan kalian tidak hadir di sini, itu kan salah berarti. Ada something wrong seperti itu. Bahasa kerennya gitu. Kalau bahasa Rusianya jangan di sini gitu. Jadi artinya apa? Ayo teman-teman yang ada di sini sebarkan yang namanya virus sosiologi agama kepada teman-teman kalian bahwasanya program-program yang dilaksanakan oleh HMJ dan program studi sosiologi agama itu tidak lain dan tidak bukan untuk kalian, bukan untuk perorangan. Itu yang pertama. Dan yang terakhir, karena ini sudah mau buka puasa, saya ingin berpesan kepada teman-teman, bernafaslah dengan sosiologi, hiduplah dengan sosiologi, dan apapun tindakan kalian itu adalah langkah dari ijtihad kalian untuk menjadi masyarakat yang ideal sesuai dengan apa yang ditendaskan oleh Ibnu Khaldun tadi dalam bukunya Aqsobiyah atau Muqaddimah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Said dan saya di sini selaku MC dan juga perwakilan dari para panitia, para himpunan mahasiswa prodi HMPS SA Plaza Pak Latar formalitas. Di sini saya perwakilan dari teman-teman mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang telah hadir, yang telah mengikuti acara ini yaitu ngaji sosiologi, dan semoga ini menjadi langkah awal, langkah baru dari kita semuanya bahwasanya kita ini mahasiswa sosiologi agama dan kita dari HMPS SA itu membuat acara untuk kita semua, untuk kalian gitu loh. Jadi dimohon untuk kesadaran kita semua bahwasannya apa yang dikatakan oleh Bapak Said tadi, 10% ilmu yang kita dapat itu di bangku perkuliahan dan 90%-nya itu di luar perkuliahan. Contohnya seperti ini. Maka dari itu ya sadarlah gitu, sadar ya. Ojo panggah gitu. Gini, karena tadi kelupaan satu momen yaitu pemberian sertifikat kepada pemateri yaitu Bu Fitria. Maka dari itu saya persilakan untuk Bu Fitria maju ke depan. Bu, boleh sertifikat. Momen. Tadi lupa puasa Bu, saya lupa.